Oke, kali ini kita akan bahas periode November 2019 dari nomor 6 sampai nomor 10. Oke, yang nomor 6. Soalnya suatu perusahaan asuransi membeli obligasi sebesar 1.000 pada nilai par dengan besar kupon sebesar X dalam persentase dan kupon dibayarkan setiap 6 bulan atau semesteran. Dengan kupon akrual sebesar 20 pada saat penerimaan kupon pertama, perusahaan melakukan entry akuntansi sebagai berikut. Itu cash di debit sebesar 50, accurate bond interest income sebesar 20, bond interest income sebesar 30. Di berapakah nilai X? Oke, pembahasan. Obligasi itu adalah surat hutang yang dikeluarkan perusahaan atau pemerintah yang menjanjikan serangkaian pembayaran periodik tertentu di masa yang akan datang. Kemudian nilai par adalah nilai nominal pada obligasi kupon sejumlah uang yang nilai par adalah nilai obligasi pada obligasi dan kupon adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan oleh penerbit obligasi secara periodik. Dan accurate bond interest income adalah jumlah bunga yang telah dihasilkan namun belum dibayarkan pada saat itu tempo. Maka dari pengertian ini dapat disebutkan bahwa accurate bond interest adalah piutang. Nah, kemudian jika penanggung membeli sebuah obligasi di antara tanggal pembayaran bunga, maka penanggung menerima pendapatan bunga yang jatuh tempo sebagai pembayaran bunga selanjutnya. Untuk menggantikan kerugian penerbit obligasi, maka harga jual obligasi termasuk jumlah bunga yang dihasilkan pada tanggal pembelian. Di soal ini kan diketahui membeli obligasi sebesar 1.000 pada nilai par dan besar kupon X dibayarkan 6 bulan sekali. Kupon akrual adalah 20. Maka jurnalnya adalah ini menjurnal pembelian obligasi. Jadi kan karena si accurate bond interest income ini adalah piutang, maka posisinya di debit. Jadi obligasi 1.000, piutang bunganya 20, kas yang dikeluarkan adalah 1.020. Kemudian ini kan jurnal yang diketahui itu adalah seperti ini kan. Kita mencari nilai X, berarti caranya adalah cash yang didapat adalah 50 yang mana merupakan pendapatan bunga dan bunganya dibayarkan 6 bulan sekali sehingga nilai X adalah 1.000 harga obligasi dikali X per 2 karena dia semesteran sama dengan 50. Maka tinggal kali silang aja, jadi X sama dengan 50 per 1.000 kali 2 hasilnya adalah 10%. Maka jawabannya adalah D, 10%. Kemudian yang nomor 7. Modal dan surplus dapat diperoleh dari sumber internal maupun eksternal. Manakah dari pilihan berikut yang termasuk sebagai sumber eksternal? Oke. Nah, sumber internal itu adalah modal dan keuntungan akan meningkat karena transaksi keuangan yang merupakan kegiatan inti dari operasi bisnis perusahaan. Misalnya pendapatan premi, terus itu akan menambahkan modal dan beban akan menguranginya. Kemudian sumber eksternal adalah modal dan keuntungan akan meningkat dari transaksi keuangan yang berasal dari luar operasi bisnis. Misalnya, jika sebuah perusahaan asuransi induk menjual propertinya atau perusahaan anaknya ke perusahaan lain dan mendapatkan keuntungan dari penjualannya, maka perusahaan induk tersebut akan memperoleh peningkatan modal. Nah, jadi itu kan ada istilah internal source. Itu ada net gain from operation. Net gain from operation itu adalah penghasilan bersih dari kegiatan operasi bisnis perusahaan tersebut. Kemudian gains from the sale of invested asset. Jadi ada istilah yang namanya invested asset. Nah, invested asset itu adalah aset yang diinvestasikan kemudian dijual. Nah, pendapatannya itu akan menambahkan keuntungan. Kemudian ada decreases in non-admitted asset. Nah, non-admitted asset itu adalah aset yang tidak diperkenankan dalam perhitungan solvabilitas perusahaan asuransi. Nah, maka karena hal tersebut, maka aset-aset tersebut tidak ada di laporan keuangan. Maka penurunan
aset tersebut akan meningkatkan surplus perusahaan tersebut. Sebaliknya, jika aset ini meningkat, maka akan menurunkan modal dan keuntungan perusahaan. Contoh sederhananya, misalnya perusahaan membeli peralatan kantor, yang mana merupakan non-admitted asset, menggunakan kas, yang mana merupakan aset yang diperkenankan dalam perhitungan solvabilitas. Maka, transaksi tersebut akan menurunkan modal dan keuntungan. Nah, sebaliknya, jika perusahaan menjual peralatan kantor untuk mendapatkan kas, maka penurunan non-admitted asset yang peralatan kantor tadi dijual akan menambahkan kas yang merupakan admitted asset, sehingga modal tersebut akan menambahkan modal perusahaan. Kemudian ada decrease in the valuation of policy reserve or claim reserve, yaitu penurunan cadangan polis atau cadangan klaim. Nah, cadangan ini merupakan kewajiban penanggung, sehingga jika penurunan kewajiban ini atau cadangan akan meningkatkan surplus. Sebaliknya, jika cadangan tersebut meningkat, akan menurunkan surplus. Misalnya, jika penanggung mampu menghasilkan tingkat bunga yang lebih tinggi daripada yang diasumsikan, maka akan ada potensi cadangan tersebut akan menurun, sehingga akan meningkatkan surplus perusahaan. Kemudian ada external source atau sumber eksternal. Yang pertama adalah ceding insurance risk to reinsurer atau mereasuransikan risiko perusahaan asuransi. Nah, hal ini dapat mengurangi surplus strain dan mengontrolnya dan mengasuransikan jumlah pertanggungan yang sudah mencapai limit pertanggungannya dalam polis yang sejenis. Nah, sebelumnya tadi reasuransi adalah asuransinya perusahaan asuransi. Jadi asuransi mengasuransikan risiko gagal bayarnya ke perusahaan asuransi lain atau perusahaan reasuransi. Nah, karena perusahaan asuransi risikonya, maka perusahaan asuransi diizinkan memiliki cadangan polis yang lebih tinggi, yang lebih rendah dibandingkan jika perusahaan tidak mereasuransikan risikonya, sehingga dapat menambah modal dan keuntungan. Selanjutnya adalah selling a line of business or subsidiary, atau menjual lini bisnis atau anak perusahaan. Jadi menjual lini bisnis atau anak perusahaan akan menambahkan modal dan keuntungan untuk perusahaan asuransi. Misalnya, ada perusahaan asuransi jiwa membuat produk asuransi kesehatan. Nah, karena perusahaan ini ingin tetap konsisten dengan spesialisasinya, yaitu perusahaan asuransi jiwa, maka produk asuransi kesehatan tersebut dijual ke perusahaan kesehatan lainnya. Jadi dari penjualan tersebut, keuntungan yang didapat akan menambahkan modal dan keuntungan perusahaan. Kemudian ada issuing stock atau menerbitkan saham. Jadi ini udah jelas ya. Jadi kalau misalnya perusahaan menerbitkan saham dan saham tersebut dibeli, akan menambahkan modal dan keuntungan perusahaan. Kemudian issuing surplus notes atau menerbitkan surplus notes. Nah, surplus notes ini sejenis dengan obligasi, tapi surplus notes ini itu khusus, biasanya yang mengeluarkan itu adalah perusahaan asuransi. Jadi jika kita menerbitkan surplus notes atau obligasi ala perusahaan asuransi ini, maka akan menambahkan modal dan keuntungan. Kemudian mengubah bentuk perusahaan, changing corporate form. Jadi misalnya dari perusahaan mutual menjadi perusahaan PT, atau mengubah perusahaan PT menjadi mutual. Nah, perubahan bentuk perusahaan ini selisihnya ada keuntungan, maka akan menambahkan modal dan keuntungan. Nah, maka dari pilihan-pilihan tersebut jawabannya adalah 1, 3, dan 4 yang benar. Kemudian di sini ada admitted asset investasi, yaitu sumbernya dari POJK nomor 71 tahun 2016. Jadi ini adalah list aset yang diizinkan atau diperkenankan. Kemudian ini adalah list admitted asset non-investasi. Jadi ada admitted asset itu ada yang investasi dan non-investasi. Nah, lanjut nomor 8. Proses penganggaran dapat dilakukan secara teknikal dengan menggunakan beberapa metode atau pendekatan.
Pernyataan manakah yang merupakan kelebihan dari penggunaan pendekatan bottom up? Oke. Nah, budgeting atau penganggaran adalah proses manajemen akuntansi yang termasuk membuat serangkaian rencana keuangan organisasi yang nantinya diharapkan akan membantu tujuan organisasi. Nah, budgeting itu ada 3. Yang pertama, top-down budgeting adalah budgeting yang dihasilkan oleh manajemen atas perusahaan dan kemudian diserahkan kepada manajemen yang bawah, jadi dari atasan ke bawahan. Kemudian bottom up budgeting adalah budgeting yang dihasilkan oleh level departemen yang mana merupakan manajemen bawah dan memberikannya atau merekomendasikannya ke manajemen atas, jadi dari level bawah ke level atas. Kemudian ada zero based budgeting, yaitu perusahaan mulai dengan premis bahwa tidak ada sumber daya yang dialokasikan untuk periode tersebut sampai setiap dolar yang dikeluarkan sesuai dan ditunjukkan memang sesuai dengan rencana departemen dan tujuan perusahaan. Jadi kalau yang zero budget budgeting ini nggak ada rencana-rencana gitu, jadi maksudnya nggak ada yang ngebuat rencana, jadi cuman ini sesuai gak sama yang kebutuhan departemen dan perusahaan kayak gitu. Nah, ini berikut ada kelebihan dan kekurangan dari masing-masing 3 pendekatan budgeting ini. Nah, jadi yang A itu adalah kelebihan bottom up. Kemudian yang B merupakan kelebihan top down. Yang C merupakan kelebihan top down. Yang D merupakan kelebihan zero base. Dan yang E adalah kelebihan zero base. Nah, karena pertanyaannya adalah pendekatan bottom up, pengguna kelebihan bottom up, maka jawabannya adalah A. Kemudian nomor 9. Setiap sistem kontrol akuntansi internal bergantung pada suatu metode tertentu agar dapat menjadi sistem kontrol yang efektif. Pilihan manakah yang merupakan komponen penting dalam sistem kontrol akuntansi yang efektif? Oke. Jadi, internal control itu terdiri adalah cara-cara sebuah perusahaan untuk melindungi asetnya, memonitor akurasi pencatatan akuntansi, dan mendorong efisiensi operasional dan ketaatan ke aturan manajemen perusahaan. Pengendalian sistem akuntansi bergantung pada metode yang efektif dan di bawah merupakan beberapa elemen penting agar pengendalian sistem akuntansi dijalankan berjalan efektif. Jadi yang pertama adalah segregation of duties. Nah, ini adalah memeriksa pekerjaan satu orang oleh orang lain. Jadi misalnya pekerjaan A dicek sama B, pekerjaan B dicek sama A gitu. Kemudian execution of transaction as authorized, yaitu pelimpahan wewenang kepada seseorang untuk mengerjakan tugas yang spesifik. Kemudian recording of transaction as executed. Jadi, pencatatan perusahaan akan dilakukan ketika transaksi pada saat periode akuntansi yang tepat. Dan nantinya transaksi-transaksi tersebut akan menghasilkan laporan keuangan. Jadi, pada bulan Januari, perusahaan transaksi yang dicatat ya pas bulan Januari itu. Dan pada akhir bulan Januari akan menghasilkan laporan keuangan. Jadi, semua transaksi selama bulan Januari akan menghasilkan laporan keuangan pada bulan Januari. Kemudian safeguarding of asset, yaitu membatasi akses pribadi perusahaan. Jadi seperti misalnya pendapatan premi perusahaan, kemudian beban-beban perusahaan asuransi, pengolahan premi, pengolahan klaim perusahaan, nah itu dibatasi untuk aksesnya. Kemudian yang terakhir ada physical comparison of recorded amounts. Jadi dibandingkan aset secara fisik yang ada dan pencatatan yang ada. Jadi dibandingkan misalnya kas yang ada di perusahaan sama kas yang ada di pencatatan itu sama atau enggak. Nah, pilihannya kan ada 1-4. Jadi yang pertama adalah tanggung jawab untuk bagian penerimaan kas dan bagian pembayaran tunai dibagi antara dua karyawan. Nah, ini segregation of duties. Kemudian memastikan setiap pencatatan transaksi memenuhi syarat-syarat transaksi yang valid, akun yang tepat, nominal atau jumlah yang tepat, dan periode akuntansi yang sesuai. Nah, ini recording of transaction as executed.
Kemudian yang ketiga, mewajibkan karyawan untuk menjalankan prosedur pelindung virus yang memadai. Ini safeguarding of asset. Nah, ini melindungi aset yang ada di perusahaan. Kemudian yang keempat adalah penggunaan kata sandi atau password bagi karyawan untuk mengakses suatu perangkat lunak tertentu. Nah, ini sama juga safeguarding of asset. Maka jawabannya pilihan 1 sampai 4 itu benar. Jadi E jawabannya. Kemudian yang nomor terakhir, pernyataan manakah yang tidak benar terkait dengan metode dari faktor yang mempengaruhi penganggaran modal atau budgeting? Oke. Jadi, capital budgeting atau penganggaran modal adalah proses menentukan aset mana yang sudah direncanakan dan harus dibeli, dan mana yang tidak atau proses dilakukan untuk menentukan suatu investasi. Oke, metode penganggaran modal itu yang pertama ada payback method, yaitu menghitung seberapa lama sebuah perusahaan akan pulih dari investasinya. Dan waktu pemulihan ini disebut sebagai payback period. Kemudian discounted payback method, yaitu menghitung seberapa lama perusahaan akan pulih dari investasinya, namun dengan cara membawa jumlah tersebut dengan nilai waktu uangnya. Nah, jadi kita pakai present value gitu, tingkat diskon. Nah, karena perhitungannya dengan menggunakan nilai waktu uang, maka metode ini lebih baik dibandingkan dengan metode payback. Namun, metode ini juga tidak bisa menentukan keuntungan dan menghiraukan arus kas di luar payback period. Kemudian, net present value of method, yaitu mengevaluasi sebuah proposal berdasarkan NPV atau selisih antara present value arus kas masuk dan present value kas keluar. Terus kemudian ada internal rate of return method atau time adjusted rate of return method, yaitu menggunakan tingkat diskonto pada saat NPV dari investasi modal sama dengan 0. Kemudian untuk menghitung present value dari arus kas tersebut digunakan tingkat IRR atau internal rate of return method. Internal rate of return dari analisa proposal investasi. Arus kas masuk tahunan yang dihasilkan dari investasi dan bunga. Nah, maka faktor yang mempengaruhi keputusan dalam penganggaran modal itu yang pertama ada investing decision and financing decision, yaitu aturan yang penting pada saat penganggaran modal adalah investing decision, apa yang harus dibeli, dan dipisah dengan financing decision, bagaimana caranya untuk membeli. Nah, kalau misal kedua ini dikombinasikan, maka evaluasi penganggaran modal tidak akan akurat. Kemudian mutually exclusive alternatives, yaitu sebuah perusahaan mempertimbangkan beberapa proposal investasi, maka harus diwaspadai apakah proposal tersebut independen atau mutually eksklusif. Nah, proposal yang independen itu memiliki arus kas yang tidak berhubungan. Jika menerima salah satu proposal investasi yang independen, maka tidak otomatis mengeliminasi proposal investasi yang lain. Kemudian, mutually exclusive proposal itu melibatkan pilihan investasi yang menunjukkan fungsi yang sama. Jika menerima salah satu proposal investasi ini, maka otomatis mengeliminasi proposal lain. Kemudian, capital rationing, yaitu proses mengalokasikan sumber yang terbatas dan diberi tingkat prioritasnya untuk berinvestasi, sehingga sebuah perusahaan memilih proposal mana yang diterima dan ditolak. Nah, option A, penggunaan metode discounted payback secara umum lebih baik dibandingkan dengan metode payback karena mempertimbangkan nilai waktu uang. Itu betul. Kemudian, pada penggunaan metode IRR ditentukan tingkat diskonto yang menghasilkan net present value dari investasi modal sama dengan 0. Nah, ini betul juga. Kemudian, yang C, net present value sama dengan present value cash outflows dikurangi cash inflows. Itu betul. Kemudian, perusahaan dapat menyetujui beberapa proposal investasi modal yang independen, namun hanya dapat menyetujui satu proposal dari kumpulan proposal investasi modal yang bersifat mutual eksklusif. Itu salah. Kemudian yang terakhir, capital rationing itu proses yang dapat dilakukan dalam pengambilan keputusan penganggaran modal ketika terdapat lebih banyak proposal investasi modal yang dapat disetujui daripada sumber yang tersedia untuk menandai semua proposal tersebut. Itu betul. Jadi jawabannya adalah D yang salah.
Oke, jadi sampai di sini dulu pembahasan dari nomor 6 sampai 10. Selanjutnya nanti ada pembahasan dari 10 sampai 15. Oke, terima kasih.